Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Kristi dari Dinas Kesehatan Halmahera Utara. Dan saat ini saya ingin berbagi ilmu kesehatan kepada adik-adik semua. Nah, sekarang saya ingin membagi ilmu tentang gizi seimbang. Apakah adik-adik sudah pernah mendengar? Pernah. Namun sebelumnya kita akan berkenalan dulu ya. Sebelumnya Ade namanya siapa? Perkenalkan nama saya Eca. Eca. Kenalkan nama saya Eni. Kenalkan nama saya Wanti. Ya, hari ini kita semua sehat-sehat semuanya? Sehat. Sudah makan? Sudah. Ya. Nah, sekarang saya akan berbagi ilmu tentang gizi seimbang. Kalau menurut Adik Eca, apa yang pernah Adik Eca dengar tentang gizi seimbang? Gizi seimbang adalah makanan yang memenuhi kebutuhan tubuh. Contohnya harus ada karbohidrat, protein, lemak, serat, dan vitamin. Bukan seperti itu. Bagus. Ya. Kalau Adik Eni? Gizi itu makanan seimbang yang memberikan nutrisi lengkap seperti nasi, susu, ikan, telur. Kalau Adik Wanti? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung satu gizi. Ya, wah, jawaban-jawabannya semuanya bagus-bagus ya. Ya. Nah, sekarang saya ingin berbagi ilmu tentang gizi seimbang. Namun sebelumnya saya ingin memperlihatkan gambar ini. Siapa yang sudah pernah melihat gambar ini? Gambar apa? Mobil. Ya, semua pasti tahu ya. Ini gambar mobil. Nah, adik-adik bisa tahu kenapa saya tampilkan gambar mobil? Tidak tahu. Tidak tahu? Ya. Karena seperti mobil ini membutuhkan bensin untuk berjalan. Nah, pasti semuanya ingin punya mobil. Ada yang sudah punya mobil? Oh, belum ada. Nah, kalau punya mobil enak kan, bisa jalan-jalan kemana-mana pakai mobil. Tapi kalau mobil tidak punya bensin, bisa jalan tidak? Tidak. Ya. Nah, seperti mobil ini harus punya bensin untuk bergerak. Tubuh kita kalau mau sehat, mau kuat juga membutuhkan makanan. Nah, mobil ini juga seperti itu, membutuhkan bensin agar bisa berjalan. Begitu juga tubuh kita membutuhkan makanan. Nah, makanan itu bukan sembarang makanan ya. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang, makanan yang sehat dan seimbang. Ya. Nah, makanan yang sehat dan seimbang agar tubuh kita bisa melakukan aktivitas dengan baik setiap hari. Nah, begitu juga mesin-mesin yang ada di dalam mobil ini, ya. Mesin-mesin di dalam mobil ini juga harus kita rawat. Nah, kita rawat, bagaimana caranya kita rawat? Jadi harus pergi ke bengkel, harus mengganti semua alat-alat yang rusak, alat-alat yang lama atau berkarat. Nah, harus rajin diservis, ganti oli. Nah, seperti itu. Jadi agar mobilnya tetap awet, ya, bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga dengan tubuh kita. Bagaimana cara kita menjaga tubuh kita? Kita harus makan makanan yang bergizi dan seimbang seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, seperti itu makanan-makanan yang bisa merawat tubuh kita agar tubuh kita menjadi sehat, menjadi kuat dan bisa melakukan aktivitas seperti mobil ini, bisa berjalan, melakukan perjalanan yang jauh, tidak macet di tengah jalan. Kalau adik-adik mau bawa mobil ini harus pakai SIM. Adik-adik punya SIM tidak? Ya. Kalau misalnya adik-adik punya SIM, berarti adik-adik harus pakai supir, ya kan? Nah, kalau supir untuk mengendarai mobil harus punya tubuh yang sehat, ya kan? Tidak mau kalau misalnya dia sakit atau dia mabuk, pasti mengendarai mobil juga akan bisa berisiko untuk celaka atau tertabrak. Nah, seperti juga tubuh kita. Jadi tubuh kita memerlukan makanan yang sehat agar bisa
melakukan aktivitas dengan baik, ya tidak sakit. Kalau misalnya fungsi-fungsi tubuh kita sakit, misalnya jantung kita sakit, ginjal kita tidak berfungsi, atau misalnya kepala kita sakit, gangguan-gangguan saraf, pasti kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, begitu juga kalau misalnya kita menggunakan supir yang mabuk-mabukan, nah pasti dia tidak bisa mengendarai mobil dengan baik. Nah, seperti mobil ini, adik-adik tahu makanan-makanan apa yang berfungsi sebagai zat pembangun dan zat-zat yang menguatkan tubuh kita atau organ-organ tubuh kita. Makanan-makanan seperti apa yang adik-adik tahu? Misalnya, ya, telur, nasi, ya, buahan, ya, apalagi jagung, ya, brokoli, wortel, ya, susu. ya, seperti itu. Jadi usahakan agar setiap hari kita bisa memenuhi zat-zat itu dalam tubuh kita agar tubuh kita menjadi kuat, ya. Zat-zat itu adalah zat-zat energi dalam tubuh kita. Seperti halnya juga mobil ini, ya. Jadi kalau misalnya di dalam mobil ini semua ondel-ondel-ondel rusak, semuanya berkaratan atau tidak terawat, maka mobil ini tidak akan bisa digunakan, tidak akan bisa berjalan, ya. Walaupun supirnya sehat tapi mobilnya rusak, tidak akan bisa berjalan. Itu juga sebaliknya, ketika supirnya mabuk-mabukan tapi mobilnya walaupun dalam keadaan baik juga tidak bisa digunakan. Jadi semuanya harus seimbang. Nah, seperti itu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan tentang analogi mobil ini? Tidak ada. Ya, kalau begitu saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang. Seperti dalam gambar ini adalah, adik-adik tahu ini apa? Ada buah-buah, makanan, ada sayur, pauk. Iya, ini adalah isi piring. Nah, ini adalah makanan yang kita makan untuk memenuhi gizi kita sehari-hari, ya. Nah, di sini 2/3 di sini adalah makanan pokok, ya, seperti nasi. Jadi di dalam isi piringku ini 2/3 adalah nasi. Biasanya kalau orang makan itu kan nasi itu ambil banyak-banyak, ya. Jadi sebenarnya dia harus 2/3 saja, ya, dalam satu isi piring. Kemudian di sini ada lauk pauk. Jadi sepertiganya adalah lauk pauk. Seperti apa lauk pauk? Seperti ikan, Ya, ikan, apalagi? daging, Nah, telur. iya. Jadi di dalam sepertiga piring ini ada ikan, ada daging, ya, untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita juga. Di sebelahnya lagi sepertiganya ada Buah-buahan. ya, buah-buahan. Jadi untuk memenuhi gizi yang seimbang harus kita makan buah-buahan setiap Hari. ya, setiap harinya harus di piring kita ada buah-buahan. Nah, kemudian di sini 2/3-nya juga ada Sayuran. ya, sayuran. Jadi sayurannya harus 2/3 dari isi piring kita. Biasanya kan nasinya full, terus ikannya cuma sedikit, sayurnya juga cuma sedikit. Jadi kalau misalnya nasinya yang kebanyakan itu belum memenuhi gizi seimbang. Jadi kalau dikatakan seimbang, dia harus sesuai dengan ukuran atau porsinya di dalam satu piring. Jadi buah dan sayur dia harus seperti buahnya sepertiga dan sayurannya juga 2/3, ya, dari isi piring. Nah, itu baru dikatakan gizi yang seimbang. Jadi kalau misalnya ada yang kelebihan atau ada yang kekurangan, maka tubuh kita akan bisa terganggu kesehatannya. Seperti halnya dengan mobil ini. Jadi mobil ini kalau tidak dirawat, tidak diisi bensin, juga pasti akan mengalami berbagai macam gangguan. Jadi tidak bisa berjalan. Seperti juga tubuh kita. Jika tubuh kita tidak memenuhi gizi seimbang, makanan, lauk pauk, buah-buahan dan sayuran setiap harinya, maka tubuh kita juga akan tidak berfungsi dengan baik. Jadi banyak penyakit yang akan ditimbulkan.
karena makanan-makanan mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Jika satu zat saja kekurangan, makanan tubuh kita akan bisa lemas ya, bisa kekurangan energi ya. Jika kita tidak makan daging atau kita tidak makan sayur, maka kita akan berada dalam kondisi tubuh yang lemah ya. Nah, tapi jika semua gizi itu, semua zat-zat besi, semua zat-zat pembangun itu masuk dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan selalu sehat. Nah, seperti itu yang saya bagikan ilmu gizi seimbang pada pagi hari ini. Nah, apakah adik-adik ada pertanyaan? Ada. Iya, pertanyaan apa? Misalnya kalau setiap hari harus makan daging, Iya. apakah setiap hari harus makan daging? Iya, di lauk di sini bukan selalu hanya daging ya, bisa diganti-ganti seperti ikan, karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik untuk tubuh kita. Jadi sebaiknya diselang-seling. Misalnya hari ini ada daging ikan, besoknya daging ayam, toh kemudian pokoknya ganti-ganti model lauk pauk, jenis lauk pauknya diselang-seling, diganti-ganti ya. Nah, jangan tiap hari daging ayam ya, itu juga tidak terlalu baik ya. Jadi bisa saja diganti dengan daging ikan ya, bisa juga diganti dengan daging udang atau berbagai macam daging-daging ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi. Oh iya. Kalau gizi seimbang kan harus makan daging, harus makan yang mengandung protein begitu toh, harus ada lemak, harus ada sayuran. Tapi misalnya kalau orang yang tidak mampu, terus tidak mampu beli lauk, tidak mampu beli daging begitu, atau tidak mampu beli ikan, terus dia cuma makan nasi dengan telur, apakah itu sudah dikatakan gizi seimbang atau tidak? Iya, mungkin untuk memenuhi syarat gizi seimbang dia harus memenuhi semua makanan yang ada. Tapi kalau tiap hari dia makan nasi dan telur juga, itu juga tidak baik ya untuk kesehatan. Pasti dia akan kelebihan zat-zat tertentu yang menimbulkan penyakit dalam tubuh. Jadi dia harus bervariasi makanannya tiap hari ya. Mungkin faktor ekonomi juga, tapi ya menyesuaikan juga ya dengan situasi kondisi ekonomi keluarga. Namun ada baiknya kita harus ya berusaha untuk bisa memenuhi semua makanan-makanan yang diperlukan oleh tubuh ya. Mungkin seperti itu. Mungkin juga bisa ada perhatian dari dinas setempat atau dari puskesmas, dari pemerintah lah ya. Menemukan seperti gizi buruk ya, pasti akan ada perhatian dari pemerintah setempat ya, melalui puskesmas, melalui kesehatan ya. Seperti itu. Apakah adik-adik sudah mengerti dengan apa yang tadi Kakak sudah jelaskan? Sudah. Iya. Baiklah, terima kasih atas perhatian dari adik-adik semua. Semoga ilmu yang Kakak berikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan juga bisa dibagikan lagi di keluarga dan masyarakat yang lebih luas lagi. Iya, terima kasih buat kehadiran adik-adik semua. Dan selamat pagi semua. Pagi.